kita telah sampai pada session yang kedua ini. Sudah kita dengar bersama tadi bahwa ada terjadi peristiwa yang cukup mengagetkan karena terjadi penembakan bahkan pembunuhan terhadap warga sipil yang mempertahankan hak wilayahnya. Nah, saya ke Puto siapa namanya? Puto Matang dulu. Bisa kira-kira menceritakan saat tahun 80-an itu, mungkin pada saat itu menyaksikan kejadian orang ditembak dan sebagainya. Jadi bisa Bapak ceritakan saat itu bagaimana kejadiannya dan Bapak saat itu mengalami peristiwa itu bagaimana? Hai. Itu dari bola-bola na tawa punan nan suru anjama ni pippe ni jakkan tarungkui. Jatuh. Jadi ini di tahun rasa bume mami apa tang salah ya. Terjadi mena pimpin itu anjon ni kuala sen ni kuai makpisomba. Ni kuai pandi adi. Ditembak ni tawa mati minum matea. Loko minu loko matang lah tahu korban pun jatuh mati. Ya boleh, silakan Bapak. Jadi saya kan dia bahasa daerah asli Kajang, jadi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Jadi maksudnya Bapak Puto Matang tadi ini bahwa awal mula masuknya PT Lonsum melakukan perampasan tanah di desa Jojolo, kan desa Jojolo namanya. Lalu saya di Kecamatan Jolo, dia di Kecamatan Bulukumpa. Oh, Kecamatan Bulukumpa. Dia kan merambah di kecamatan. Jadi dia di Kecamatan Bulukumpa. Pada tahun 1990-an katanya Pak Boromata ini dibakar rumahnya, dipukul, di penjara. Ya, yang mempertahankan lahannya ini itu ditangkap di penjara, ditembak. Wah. Ya, dan dibakar. Tapi waktu itu atas penguasaan Belanda masih ya? Enggak, penguasaan masyarakat adat. Enggak, maksudnya kita waktu itu masih dijajah waktu itu atau? Enggak, dia sudah tahun 80-an. Oh, sudah tahun 80-an. Bapak bisa lanjut lagi. Yang jarak kupau di waktu yang terjadi itu nanti di gugatan dari tahun 2004. Yang jori mukodo nakang kahal naranya mati. Ikuisi. Jadi ada yang mempertahankan lahannya itu diancam ditembak, mau ditembak. Oh, tapi dia pegang itu anunya, tuloknya senjata, itu tetap ditembak meninggal. Meninggal di tempat. Itu tidak ada proses hukum. Tidak ada proses hukum sama sekali. Nah ini sadisnya lagi, ada juga ditembak, anunya Pak Sanudin omnya ditembak, ada lengannya, ada pahanya. Setelah ditembak dikasih masuk rumah sakit, baru dipenjara lagi. Yang ditembak malah dia di penjara. Karena dianggap ini tahun 2004 mengganggu. 2004. Iya. Jadi tidak pernah di masyarakat adat Kajang ini itu berhenti mempertahankan hak-haknya sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat pun pasti dipertahankan terus. Dipertahankan. Saat itu Bapak yang Bapak saksikan ada peristiwa itu dilakukan oleh aparat, ditembak oleh aparat. Iya. Jadi masyarakat yang masih tetap tinggal di tempatnya itu kemudian dilakukan upaya paksa untuk keluar. Mungkin seperti itu. Jadi saat itu bagaimana kondisi Bapak? Andre mau tahu manjanya, Andre butuh manjanya, kare butuh mate, butuh rokok, jadi ya minum ni mulai minum lah. Iya, jadi tidak ada lagi orang yang tinggal di di lahannya atau di tanah di perkebunan di perkebunannya karena mereka semua pada mengungsi semua. Oh. Iya, karena ya ditembak, ada yang dirawat, ada yang meninggal. Yang meninggal ini diurus anunya untuk pemakamannya. Ini tahun 80-an. Ini tahun 80-an loh. Sudah merdeka bahkan. Ini 2004 ini. Oh, ini 2004 yang tadi. Iya. Bisa lanjut lagi, Pak? Nah terakhir ini dia ambil lagi anunya sawahnya lagi. Ini pada tahun 2012. 2012 diambil lagi sawahnya lagi oleh PT Lonsum.
Jadi saya sendiri yang dampingi di Polres pelaporannya. Ini kan sangat menyedihkan sekali waktu saya dampingi melapor di Polres. Kapolres malah bertanya ke saya pada waktu itu. Bilang, ada bukti alasaknya. Bilang, alasak apa yang diminta? Sertifikat. Bilang, iya. Nah masalahnya begini, Lonsum juga apakah ada sertifikatnya atau bagaimana? Karena sampai hari ini Lonsum tidak pernah juga memperlihatkan bahwa dia punya sertifikat. Kalau tahu ada sertifikatnya, saya juga pernah buka di WPR, dia tidak ada batasnya. Tidak ada batas. Dan kemudian juga tidak ada warga masyarakat setempat yang mengetahui terbitnya itu sertifikat. Tidak ada persetujuan masyarakat adat. Apakah ini legal atau ilegal sertifikatnya? Ya. Baik, saya ke Puto Topo. Puto Topo, kira-kira saat kejadian warga masyarakat dibunuh, itu orang ditembak dan sebagainya, itu apakah pernah mengalami peristiwa itu atau bagaimana? Yang melihat langsung kejadian. Terima kasih. Sahabat Nake Nasare kuasa matua untuk angirang ini bicara masalah tanah ada. Jarinjo tanah ada drik na tahu drik memo tanah niko tanah ada. Jadi itu maksudnya dia yang diberikan kuasa atau wewenang oleh Ammatua dalam hal ini pimpinan tertinggi di adat. Itu Ammatua namanya, dia dikasih kepercayaan untuk mewakili manakala ada pertemuan seperti ini untuk membahas soal adat. Ya, jadi dia orangnya sampai ke kementerian biasa dampingi. Lanjut. Ya. Jadi kebetulan injo tanah ada, dek nikua kerajaan. Sombaya rigo mangkau ribone payung rilu nasasikan engkua ini tanda nama tua. Untuk pengandrian nanjo masyarakat tak balaya. Jari druai nikua ramban nama tua. Dre nikua ramban sepan, dre nikua ramban luara. Injo ramban sepanga, kunya injo mantan tanah karama. Kurung karama. Nah injo ramban luara ya untuk pengandrian masyarakat ada amma tua. Jadi punai batasa, ia minta riat nikua, karena tanuntun tamat buatan sakalombo, mingkani panjari ikarai, tanuntun panjari karehero, tamat ni panjari karing ujullohe, sakalombo ni panjari karing bulukumpa. Boleh. Ia minin termasuk tanah ada ngasih injo. Jadi yang dimaksud tadi ini Puto Topo, adapun batas-batas tanah adat itu jauh sebelum berdirinya di negara. Sudah ada batas tanah, di mana batas tanah yang dimaksud oleh Ammatua ini ada tanuntun tamatuk buat tanah Sangkar Lombok. Dan di situ kan di sana kan bukan tertulis di sana, tapi dia pasang. Pasang, no? Jadi dia turun temurun itu ada namanya pesang itu diyakini dan dipercayai pesan leluhur, bahwa seperti itu di wilayah timur tanah adat Kajang itu di Karenghero, maksudnya di Tanuntung. Jadi itu Tanuntung nama orang. Nama kampung. Nama kampung. Kerajaan. Jadi itu dia batas tanah adat. Jadi di mana ada Tanuntung, Tamatuk, buat tanah Sangkar Lombok, di situlah batas tanah adatnya. Oh iya paham. Jadi kalau buat tanah itu berbatasan dengan Sinjai.